Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sengaji Niken Hapsari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Fahraini Adelia Zahra. Yang kedua ada Kamalia Isana. Yang ketiga ada Arwa Aina Al-Rauf. Yang keempat ada Ulmi Aprilianti Putri. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang macam-macam teori sastra pendekatan Abram. Pengertian sastra. Kata sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Awalan su pada kata susastra berarti baik atau indah, sehingga susastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik dan indah. Definisi teori sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Teori sastra hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap suatu karya sastra. Sehandi menyimpulkan, teori sastra merupakan salah satu bidang kajian ilmu sastra yang mempelajari tentang pengertian, prinsip, konsep, hakikat, karakteristik, hukum, kategori, dan kriteria karya sastra yang membedakannya dengan karya-karya yang bukan sastra. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk teori sastra adalah Theory of Literature, Literary Theory, Literary Knowledge, Literary Scholarship, dan General Literature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulmi Aprilianti Putri dengan NPM 2020 215.040. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam teori sastra. Yang pertama, teori-teori sastra berdasarkan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan paling penting dalam khasanah teori sastra, sekaligus juga sebagai pemicu lahirnya teori-teori sastra modern yang dikenal luas sampai dengan saat ini. A. Teori formalisme. Teori formalisme merupakan teori pertama yang dilahirkan atau berinduk pada pendekatan objektif. Formalisme atau bahasa Latin forma artinya bentuk atau wujud. Artinya, teori sastra yang mengarahkan perhatian pada bentuk atau wujud karya sastra itu sendiri, dengan mengesampingkan unsur-unsur lain di luar karya sastra. Yang B, ada teori strukturalisme. Teori strukturalisme memberi penekanan analisis unsur-unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari dalam karya itu sendiri, yang bertentangan dengan unsur ekstrinsik, yakni unsur pembentuk karya sastra dari luar. Selanjutnya, yang C, teori semiotika. Teori semiotika berasal dari kata seme atau Latin yang berarti tanda. Semiotika atau semiotik atau semiologi adalah teori sastra yang berkaitan dengan ketandaan. D, teori naratologi. Secara definitif, teori naratologi adalah seperangkat konsep mengenai cerita atau narasi dan struktur penceritaan atau plot ataupun alur yang terdapat dalam karya sastra. Naratologi lebih banyak berkaitan dengan cerita dan penceritaan. Yang E, ada teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi dibentuk dari destruksi atau perusakan, pemusnahan, penghancuran, pembinasaan, dan konstruksi ada susunan atau tatanan dan bangunan. Selanjutnya, F, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori sastra yang mengkaji unsur kejiwaan para tokoh di dalam karya sastra. Teori psikoanalisis yang merupakan sistem menyeluruh dalam psikologi yang dikembangkan oleh Freud untuk menangani orang-orang yang mengalami neurosis
dan masalah mental lainnya. Yang G, teori konflik. Teori konflik merupakan salah satu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan terkadang menjadi penentu alur hidup seseorang adalah konflik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kamalia Ihsana. Teori sastra berdasarkan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagaimana dikemukakan berikut. 1. Teori resepsi sastra. 2. Teori persepsi. 3. Teori intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Ihsana, MPM 2020 215097. Saya ingin melanjutkan penjelasan materi dari Ulmi Aprianti Putri, yaitu teori-teori sastra berdasarkan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagaimana dikemukakan berikut. A. Teori biografis. Teori biografis ini merupakan teori atau kajian yang sistematis mengenai proses kreativitas seseorang pengarang dalam mencipta karya sastra. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya. B. Teori ekspresisme. Teori ekspresisme ini menetapkan manusia sebagai makhluk otonom yang memiliki kebebasan, keutuhan sebagai individu untuk mengungkapkan maksud, gagasan, dan perasaannya. C. Teori romantisme. Teori romantisme merupakan teori aliran yang menunjukkan minat yang besar pada keindahan alam, kepercayaan asli atau agama, curahan hati nurani, alam gaib, dan cara hidup yang sederhana, sebagai pemberontakan terhadap gaya hidup teratur kaum bourgeois. Pengikut teori ini menekankan spontanitas dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Selanjutnya materi ketiga yaitu teori-teori sastra berdasarkan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagaimana dikemukakan berikut. 1. Teori resepsi sastra. 2. Teori persepsi. 3. Teori intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwaina Arauf akan melanjutkan materi dari Kamal Ihsana. Selanjutnya ada 7 teori-teori sastra berdasarkan pendekatan mimetik, yaitu teori sosiologi sastra, teori strukturalisme genetik, teori marxisme, teori neomarxisme, teori hierarki kebutuhan, teori hegemoni, dan teori feminisme. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah sastra merupakan suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Melalui karya sastra, seorang pengarang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada di sekitarnya. Di dalam suatu karya sastra tidak lepas dari sebuah teori sastra. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Teori sastra hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap suatu karya sastra. Dalam buku The Mirror and the Lamp, Romantic Theory in the Critical Tradition 1971, Abrams mengemukakan 4 pendekatan sastra, yaitu pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan mimetik. Sekian dari kelompok kami. Hadzallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.